Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema bukan melupakan, tetapi belajar nerimo ing pandum, karena mantan takkan pernah bisa terlupakan. Ya, sebelum masuk saya menyapa dulu seluruhnya ya, adik-adikku sekalian di seluruh penjuru tanah air Indonesia, di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri ya, di Singapura, di Brunei Darussalam, kemudian di Taiwan, di Hong Kong, setelah itu di Jeddah, di Doha, di Abu Dhabi, dan seluruhnya. Semoga kabarnya baik selalu dan Allah berikan kemudahan dan pertolongan ya untuk bisa mewujudkan seluruh harapan dan mimpi-mimpi kita selama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi ini ya, mantan itu kan tidak bisa dilupakan. Ya, seperti halnya dia juga tidak akan pernah bisa melupakan Anda. Saya sudah pernah ya bahas di salah satu video kita, nanti kalau saya ingat, saya cantumkan di deskripsi ya, tentang mantan. Dengan cara apapun dia berusaha, dia tidak akan pernah sanggup dan tidak akan bisa melupakan Anda kecuali kalau dia kena amnesia. Jadi kalau masih berfungsi normal semua, dia tidak akan pernah bisa melupakan Anda. Seperti halnya Anda juga tidak akan pernah bisa melupakan dia. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik tuh di komen ya. Jadi selalu yang menarik-menarik itu saya jawab ya melalui video yang terbaru ya. Ustaz, tolong dibuatkan video tentang bagaimana caranya agar bisa segera melupakan mantan ya. Jadi jawaban saya ya begitu. Jadi selama fungsi kerja otak kita itu masih berjalan dengan normal, jangankan mantan, seseorang yang amat sangat istimewa sudah menorehkan namanya ya di dalam hati kita, dia memahat namanya dengan begitu indah sampai hari ini pun Anda tetap selalu ingat kepada dia ya, bahkan ingatnya itu tidak main-main ya. Orang mungkin ingat sesekali. Anda ingat dengan teman sekolah ketika SD mungkin sesekali ya, biarpun satu grup WhatsApp itu kalau ada yang nge-share sesuatu kan belum tentu kita baca juga, nggak sempat kok ya. Tetapi ketika mantan itu Anda selalu ingat dia di dalam setiap tarikan nafas Anda. Itu namanya dia telah memahatkan namanya dengan teramat sangat indah di dalam hati Anda. Nah, jadi ya, mantan tidak akan terlupakan dan memang tidak bisa untuk dilupakan. Tetapi kita bisa belajar untuk nerimo ing pandum. Apa itu nerimo ing pandum itu ya? Belajar menerima kenyataan ketika realita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap bahwa mantan yang akan menjadi pendamping hidup kita hingga
tua, ya, dari rambutnya hitam legam sampai rambutnya memutih semua, menua bersama. Tetapi ternyata apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan itu tidak menjadi kenyataan. Maka kita belajar untuk menerima, ya, kenyataan itu. Karena dengan belajar menerima kenyataan, sesungguhnya kita sedang belajar untuk memaafkan kegagalan kita sendiri di dalam mempertahankan dia. Ya, kita juga memaafkan kegagalan kita sendiri di dalam usaha kita untuk mengembalikan dia ke sisi kita. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan obsesi kita. Kita berdamai dengan mimpi-mimpi kita. Dan itu yang akan membuat hati kita jauh lebih tenang. Ya. Banyak orang bertanya tuh, bagaimana caranya belajar ikhlas? Oh, ikhlas itu beratnya luar biasa. Satu kata yang ketika dilafazkan mungkin terasa ringan, tetapi ngelakoninya beratnya luar biasa. Ya. Jadi contoh nih, misal ya, kita nih ya, jadi ustadz ini ya, saya paling menolak tuh adanya tarifisasi di dalam dakwah. Ya, dari dulu tuh, dari saya masih muda banget. Jadi komersialisasi dakwah itu tidak boleh. Ya, jadi kalau kita menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah itu harus ikhlas. Ya, begitu. Itu konsepnya. Disampaikan semangat kita. Tetapi dijalani, itu beratnya luar biasa. Ya, apalagi berhadapan misal dengan panitia yang betul-betul kebangetan ya. Dia mendatangkan pembicara dari Jakarta. Dibayar 100 juta rupiah. Tiket pesawat sudah ditanggung oleh panitia. Hotel juga ditanggung. 100 juta rupiah. Acaranya butuh 2 pembicara. Mendatangkan kita juga. Ya. Selesai acara, diberikan honor, kan kita bisa baca. Pembicara yang satu, honornya 100 juta. Ya. Sementara kita, yang mungkin ngomongnya bahkan lebih lama daripada pembicara utama, dikasihnya 250.000 rupiah. Bayangkan tuh perbandingannya. Ya, waktu acaranya misal acara tablik akbar begitu, masing-masing pembicara dikasih 1 jam. Saya bicara 1 jam, teman itu tadi yang dari Jakarta bicara 1 jam. Ya, dia dapat honor karena menentukan 100 juta rupiah. Saya karena ikhlas dikasihnya 250.000 rupiah. Bedanya 99.750.000 rupiah. Itu yang saya katakan panitianya kebangetan. Ya. Nah, dan di situ ujian keikhlasan. Ya, pada saat nyetir pulang itu, ya, perasaan kita sarjana, pembicara yang itu tidak sarjana, sekolah kok ya susah-susah, kok dihargainya segitu dan dia dihargai segitu. Itu muncul ujian keikhlasannya. Mulai bertanya-tanya dalam hati, wah kalau begitu saya tak pasang tarif juga. Nah, itu namanya ya menjalani konsep kata ikhlas. Itu mudah diucapkan, tetapi lenglakoni
menjalaninya beratnya luar biasa. Ya, begitu. Nah, jadi ya, konsep nerimo ing pandu itu adalah belajar ikhlas. Bukan ikhlas, belum sampai tingkat ikhlas, tapi baru pada tingkat belajar. Ya. Jadi kadang kita tidak punya duit juga kan, lagi bokeh. Tiba-tiba ibu kita telepon, butuh uang. Ya. Kita kemudian mulai tuh dalam hati bertanya-tanya, kok tidak minta sama saudara yang lain kan? Kok mintanya ke saya terus? Tapi mau ngapain? Tidak dikasih kan ibu. Ya. Dan duitnya memang ada juga, walaupun mungkin sudah punya planning untuk ditabung. Akhirnya, ya, ternyata ikhlas itu sesuatu yang suka atau tidak suka harus terus kita jalani. Biarpun kemudian di dalam perjalanannya itu ya ngeluh sedikit-sedikit, ya, komplain sedikit-sedikit. Itulah kekuatan ikhlasnya manusia biasa seperti kita. Ketika menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita masih mengeluh, walaupun mengeluhnya sambil bisik-bisik. Ya, nah itu ya. Jadi yang harus Anda pahami betul ya, bahwa mantan tidak akan bisa dilupakan, tetapi Anda bisa belajar menerima kenyataan tadi. Semakin terbuka hati Anda untuk menerima kenyataan, maka akan semakin ringan langkah Anda untuk meneruskan kehidupan, meraih sukses yang lain dalam bidang pendidikan, dalam bidang karir, dalam bidang hobi, dan seterusnya tadi. Ya, karena manusia biasa seperti kita ini selalu subjektif. Ya, subjektif. Kita merasa ini baik untuk kita. Padahal Allah yang lebih tahu mana yang baik untuk kita dan diberikan kepada kita. Mana yang amat kita sukai, tapi ternyata itu tidak baik untuk kita dan itu dihindarkan dari kita. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Ya, nah, jadi mungkin kita merasa mantan yang terbaik, tetapi Allah tahu yang lebih baik untuk kita. Allah memberikan yang terbaik dan yang kita butuhkan. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.